Akses terhadap air bersih merupakan hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar. Masalah pencemaran air di kota-kota besar yang ada di Indonesia telah menunjukkan gejala yang cukup serius. Penyebab dari pencemaran tadi tidak hanya dari industri pabrik, melainkan juga yaitu terdapat dari limbah rumah tangga, yaitu domestik, yang jumlahnya makin hari makin besar sesuai dengan perkembangan penduduk maupun perkembangan kota. Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang pengolahan air limbah domestik menggunakan penggabungan dua pola pertumbuhan mikroba, yaitu pola pertumbuhan bakteri dengan biakan melekat seperti pada biofilter dan pola pertumbuhan bakteri dengan biakan tersuspensi seperti pada sistem lumpur aktif konvensional. Amonia merupakan gas yang tidak berwarna dengan titik didih yaitu minus 330 derajat Celcius, dan gas amonia itu lebih ringan dibandingkan dengan udara dengan kira-kira densitas 0,6 yang dikalikan densitas udara pada suhu yang sama. Bau yang tajam dari amonia dapat dideteksi pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 1-5 ppm. Amonia sangat beracun bagi seluruh organisme. Amonia merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH4 pada pH yang rendah, yang disebut dengan amonium. Selanjutnya yaitu sumber amonia. Amonia banyak terkandung dalam limbah cair, yaitu baik dalam limbah domestik maupun dalam limbah pertanian. Untuk limbah domestik itu sendiri yaitu berasal dari air seni, dari tinja, dan penguraian zat organik secara mikrobiologis. Untuk limbah peternakan yaitu berasal dari kotoran hewan ternak dan sisa makanan hewan ternak. Dan untuk limbah pertanian yaitu produksi pupuk padat, yaitu seperti urea, amonium sulfat, amonium nitrat, dan amonium fosfat. Amonia sangat berperan dalam pencemaran air. Amonia merupakan salah satu zat kimia yang beracun dan zat organik yang sangat berbahaya. Keadaan ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Air yang hampir murni yaitu memiliki nilai BOD kira-kira 1 ppm, dan air yang mempunyai nilai BOD 3 ppm yaitu masih dianggap cukup murni. Tetapi jika air memiliki nilai BOD yaitu hampir 5 ppm, tingkat kemurniannya itu sangat diragukan. Untuk dampak dari amonia itu sendiri yaitu meracuni kehidupan akuatik, turbiditas tinggi, dan menurunkan kualitas baku air. Moving Bed by Film Reactor atau MBBR ini termasuk dalam kelompok attached grow reactor, yaitu reaktor di mana mikrobiologi tumbuh di permukaan media tertentu, kemudian membentuk lapisan film yang berfungsi sebagai semacam filter untuk air limbah. Berdasarkan jurnal penghilangan amonia dalam air, dengan proses MBBR ini kita menggunakan material air limbah yang bersumber dari kantor BPPT Jakarta Pusat dengan media biofilm yang digunakan terbuat dari termoplastik. Plastik yang bukan sembarang plastik, tetapi plastik yang bentuknya didesain sedemikian rupa sehingga menyediakan luas permukaan yang besar untuk tumbuhnya mikroba. Untuk spesifikasi, media ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang menarik dari MBBR yaitu operasionalnya dapat digabungkan dengan lumpur aktif konvensional untuk meningkatkan performa sistem yang telah ada. Sistem MBBR ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem pengolahan air limbah secara biologis lainnya, di antaranya mudah dalam pengoperasian, murah, kuat, dan fleksibel. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian ini tentang tahap pengoperasian alat dan tahap pengujian alat. Untuk tahap pengoperasian alat, air limbah domestik dari sumpit dipompakan menuju bak pengumpul. Selanjutnya, air limbah kembali dipompakan menuju reaktor aerob. Di dalam reaktor aerob yang telah ditambah media biobal, air limbah akan mengalami pengadukan yang disebabkan oleh adanya proses aerasi yang merata dengan menggunakan blower. Selanjutnya, limpasan dari reaktor aerob akan mengalir masuk ke dalam bak pengendap akhir. Di dalam reaktor aerob, mikroorganisme pendegradasi zat polutan air limbah akan terdapat pada dua tempat, yakni mikroorganisme air tersuspensi di dalam air limbah dan sebagian lagi akan melekat dan membentuk biofilm di media biobal. Selanjutnya, tahap pengujian sampel. Pengujian sampel dilakukan secara periodik. Sampling point ditetapkan diambil pada bak penampung dari outlet bak pengendap akhir. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap karakteristik air limbah domestik yang diolah, yakni saat sebelum dan sesudah memasuki pengolahan. Parameter yang diuji adalah amoniak, nitrat, pH, dan COD. Metode analisis untuk berbagai parameter yang diteliti dapat dilihat sebagai berikut. Hasil analisis
mengacu pada baku mutu air limbah domestik berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. MBBR atau Moving Bed Biofilm Reactor ini termasuk ke dalam kelompok Tech Grow Reactor, yaitu reaktor di mana mikrobiologi tumbuh di permukaan media tertentu, kemudian membentuk lapisan film yang berfungsi sebagai filter untuk limbah tersebut. Dalam sistem ini, bahan pencemar yang terkandung di dalam air limbah akan tercampur sempurna di dalam sebuah reaktor, di mana mikroorganisme yang hidup di dalam limbah akan tumbuh melekat di media plastik atau yang biasa kita sebut biokarir, dan terakumulasi membentuk lapisan biomasa atau biofilm pada permukaan media tersebut. Berdasarkan hasil analisa karakteristik air limbah domestik adalah sebagai berikut. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa senyawa amonia yang terkandung dalam air sebesar 82,25 mg per liter telah melebihi baku mutu air berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. Begitu pula pada total suspend solid atau TTS, COD, dan juga BOD. Dalam proses MBBR ini terjadi tahap seeding dan juga aklimatisasi. Tahap seeding dan aklimatisasi ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan secara biologi. Tahap seeding ini dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme sehingga dapat terjadi proses anaerob. Nah, pada proses seeding ini dilakukan pengukuran beberapa parameter seperti pH, temperatur, dan juga COD atau Chemical Oxygen Demand. Sedangkan pada tahap aklimatisasi merupakan tahap mengkondisikan mikroorganisme agar mikroorganisme tersebut dapat hidup dan menyesuaikan diri dengan bahan organik. Dengan pertumbuhan mikroorganisme yang mulai optimal menyebabkan penyisihan COD yang berlangsung cukup tinggi, yakni sekitar 74 hingga 87%, dan total suspend solid atau TTS mencapai 92%, dan penyisihan amonia mencapai hingga 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri yang tumbuh di dalam reaktor Moving Bed Biofilm ini telah mampu untuk mendegradasi senyawa amonia yang terkandung di dalam air limbah. Berikut merupakan tabel perbandingan rata-rata pengisian amonia optimum pada masing-masing variasi waktu tinggal. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa semakin pendek waktu tinggal menyebabkan semakin sulitnya pengolahan mencapai hasil yang memenuhi standar baku mutu air limbah. Hal ini memberikan kesamaan persepsi jika dibandingkan dengan peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Said dan Utomo pada tahun 2007. Selanjutnya yaitu penentuan waktu tinggal atau HRT terpilih. Waktu tinggal atau HRT terpilih ditentukan melalui seleksi nilai efisiensi penyisihan senyawa polutan amonia dan total inorganik nitrogen dengan mempertimbangkan teknis perencanaan dan kelayakan aplikasi teknologi Moving Bed Biofilm Reactor ini. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan di dalam teknis perencanaan dan aplikasi Moving Bed Biofilm Reactor ini antara lain waktu tinggal hidrolis dalam reaktor singkat, efisiensi penyisihan polutan tinggi, ukuran lahan yang dipakai sempit, kualitas dan kuantitas media efisien, bentuk rancangan yang fleksibel, biaya operasional rendah, dan juga air hasil olahan memenuhi kriteria baku mutu air. Berikut merupakan tabel data kualitas air hasil olahan Moving Bed Biofilm Reactor. Di dalam tabel ini, untuk waktu tinggal 6 jam diambil sebagai waktu HRT terpilih, di mana waktu tinggal 6 jam adalah merupakan waktu tinggal terpendek dengan efisiensi penyisihan yang tergolong tinggi untuk mereduksi senyawa amonia dan juga total inorganik nitrogen. Pertimbangan lainnya adalah air hasil pengolahan dengan HRT 6 jam telah memenuhi kriteria baku mutu standar dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam penanganan limbah amonia di dalam air dengan proses Moving Bed Biofilm Reactor ini berhasil dilakukan dengan efisiensi amonia rata-rata 89% dan telah mencapai baku mutu standar sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. Sistem MBBR ini dapat dijadikan solusi yang efektif untuk diterapkan dalam pengolahan air limbah dalam skala rumah tangga dan juga industri karena efisien dan praktis serta membuatnya lebih akomodatif dan ramah lingkungan.